Halo guys. Sepertinya menarik kalau kita sedikit ngobrol soal situasi terkini dunia politik Indonesia. So ya, gaya-gayaan kayak ngerti aja ngomongin dunia politik Indonesia. Tapi begini deh, setidaknya saya tertarik dengan dua kejadian yang terjadi kemarin. Nah, yang pertama adalah soal KPK yang memutuskan untuk membatalkan penahanan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, keputusan ini diambil setelah penyidik KPK menyatakan bahwa mereka masih memerlukan waktu untuk memeriksa saksi-saksi yang relevan dengan kasus Harun Masiku, begitu katanya. Ya, so ini kan terjerat dalam skandal suap yang melibatkan upaya pengangkatan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW, dan diduga berusaha menghalangi penyidikan dengan merusak barang bukti. Begitu tuduhannya. Nah, di sisi lain ada satu kejadian lagi, di mana laporan polisi yang diajukan oleh relawan Jokowi, Bara JP, terhadap Koni Rahakundini Bakri dan Abraham Samad ditolak oleh Bareskrim. Nah, laporan tersebut mengklaim adanya fitnah terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap merugikan nama baiknya. Nah, penolakan ini ya banyak juga menimbulkan pertanyaan ya soal efektivitas jalur hukum dalam menyelesaikan konflik politik di Indonesia, terutama kalau melibatkan tokoh-tokoh politik yang memiliki pengaruh besar gitu. Nah, kalau kita sedikit amati ya dengan dua peristiwa ini, banyak kalangan mulai bertanya-tanya nih soal posisi Jokowi dan strategi politiknya ke depan. Nah, beberapa kejadian menunjukkan bahwa Jokowi mungkin mulai kehabisan kartu trufnya lah untuk melawan lawan-lawan politiknya. Nah, dalam konteks ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sih. Yang pertama adalah soal keterkaitannya dengan PDIP. Jika situasi hukum Hasto terus berkembang ke arah negatif nih, maka Jokowi mungkin akan merasa perlu untuk kembali mendekatkan diri dengan PDIP. Mengingat PDIP adalah partai yang mengusungnya pada pemilihan presiden-presiden sebelumnya ya 2 kali, dan bahkan gubernur, wali kota. Nah, dukungan dari partai ini bisa menjadi kunci untuk stabilitas politiknya. Nah, yang berikutnya adalah soal dinamika di koalisi. Jokowi juga harus mempertimbangkan dinamika koalisi saat ini dengan beberapa partai oposisi yang semakin vokal dalam mengkritik pemerintahannya dulu. Saya rasa kembali ke pangkuan PDIP bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat aliansi politiknya. Mungkin ini sebabnya juga ya kenapa kok kemarin katanya beliau marah ketika PDIP memecat dia dan keluarganya. Nah, lalu berikutnya adalah soal tantangan dari lawan-lawan politik. Nah, dalam konteks persaingan politik yang semakin ketat begini, saya rasa Jokowi harus siap menghadapi tantangan dari lawan-lawan politiknya yang mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang kredibilitasnya. Nah, kalau kita prediksi ya, mungkin ya melihat perkembangan ini ada kemungkinan besar bahwa Jokowi akan mencari jalan untuk memperkuat posisinya di PDIP, atau setidaknya berusaha menjalin kembali hubungan yang lebih erat dengan partai tersebut. Nah, jika tekanan terhadap Hasto meningkat dan kasus-kasus hukum lainnya muncul, maka Jokowi mungkin akan merasa terpaksa untuk mengambil langkah-langkah strategis ya guna menjaga stabilitas politiknya. Masyarakat dan pengamat politik banyak sekali ya memantau situasi ini dengan seksama. Karena setiap langkah yang diambil oleh Jokowi dan PDIP dapat memiliki dampak signifikan terhadap peta politik Indonesia ke depan. Nah, apakah Jokowi akan dalam tanda kutip mengemis untuk kembali ke PDIP? Ya, waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti bahwa dinamika politik di Indonesia selalu penuh kejutan. Salam.